Terima kasih teman-teman yang sudah hadir hari ini. Ya, kita hari ini mau belajar. Siapkan hati, ya, siapkan pikiran. Jangan lupa juga siapkan pulpen dan bukunya. Ya, untuk apa? Untuk dicatat. Ya, teman-teman ya. Oke, hari ini adalah hari spesial, teman-teman. Ya, dimana biasanya kita kalau buat gathering ya teman-teman itu hanya kita aja. Hari ini ada orang-orang yang luar biasa. Ya, yang mana hari ini kita juga mau menyaksikan bagaimana perjuangan dan bagaimana cara-cara ya atau kiat-kiat untuk menjadi seorang leader atau pemimpin yang ada di Kowe ini. Oke? Ya. Bentar ya teman-teman, intermis. Oke. Ada udah bosan ini ketemu sama saya teman-teman? Enggak ya, karena ada saya. Enggak ya. Oke teman-teman yang belum kenal sama saya, salam kenal ya. Perkenalkan saya Dala Nurul. Saya adalah hub manajernya Kowe ya, yang mana hari ini kita ingin cerita-cerita ya bagaimana khususnya saya teman-teman memulai bisnis di Kowe ini. Gampang ya teman-teman ya. Gampangnya apa? Asal punya mimpi, ya. Punya yang depan yang punya mimpi. Punya mimpi? Ya. Kenapa sih harus dari mimpi, teman-teman? Ya, kita kalau tidur bermimpi kan, teman-teman? Kayak mimpi yang asik-asik nggak? Ya, kalau saya mimpinya pengen kaya, teman-teman. Ya, jadi pada saat itu, ketika saya join di Kowe, saya ditanya, teman-teman. Ya, ibu punya mimpi apa? Ya, sama seseorang yang terus saya bilang ya, teman-teman. Nanti teman-teman tahu sendiri lah siapa orangnya, gitu ya. Oke, ibu punya mimpi apa? Kenapa harus mimpi, Pak? Saya bilang. Loh, mimpi itu harus dimulai, Bu. Jangan takut. Dari mimpi akan muncul yang namanya goal atau tujuan ibu. Gitu ya. Oke. Nah, setelah saya ngobrol-ngobrol, dia cuma bilang sama saya begini. Ibu tahu nggak? Mimpi ibu mau jadi kaya? Tumpangkan goal ibu ke tim ibu. Saya langsung mikir, teman-teman. Gimana saya numpangin goalnya? Gitu ya. Nah, ada kertas, kemudian ada pulpen buat pohon ibu siapa aja. Saya nggak tahu teman-teman. Saya cuma dibilang seperti itu. Dia cuma bilang sama saya, yang direct ibu siapa? Anak kandung, ibu kan. Ya mungkin teman-teman yang udah saya ajari buat pohon bagannya sama ya, seperti itu ya teman-teman. Kemudian ketika saya sudah selesai membuat pohon bagan saya, ya saya belajar tentang ini teman-teman. Ya, first person. Bagaimana caranya membangun bisnis ini secara sehat? Ya, bagaimana tadi saya punya mimpi yang saya kaya itu, apa yang harus saya lakukan? Ya, teman-teman ya. Oke, kita lihat. First Team sudah membuat first person untuk apa? Untuk fondasi membangun bisnis supaya stabil, teman-teman. Ya, kita kan nggak mau bisnis kita naik turun ya. Pengen bisnisnya naik terus? Iya. Pengen melejit? Iya. Ini pada kenapa sih? Pada nggak semangat kan belum makan ya? Udah makan? Ya. Oh, udah. Tepuk tangannya dulu dong. Ya. Nah, bagaimana cara membangun fondasinya? Ya, ini teman-teman. Bagaimana cara membangun fondasinya agar ketika kita buka toko nggak tutup-tutup? Ya, nah biar omset kita meningkat. Kita lihat teman-teman. Apa yang dilakukan? Pertama teknis dulu. Tadi kan udah ada mimpinya ya. Udah ada mimpinya kan? Udah, oke. Gimana cara mencapai mimpinya? Buat goal-goalnya, buat tujuannya, oke. Kemudian setelah buat, kita harus melaksanakannya. Benar ya teman-teman ya? Oke, melaksanakannya secara teknis. Ya, nah ini dulu teman-teman. Ya, ketika kita mau melangkah, kita harus punya tujuan kan? Nah, kita harus catat dulu, ya, daftar namanya. Kan nggak mungkin kita keluar rumah kita nggak punya tujuan. Siapa yang mau kita datangi pertama kali? Benar ya? Nah ini kita harus punya tujuan dan menambahnya teman-teman. Tidak hanya itu aja. Jadi kita punya 100 bank nama, kemudian 100-100-nya udah habis, kita harus tambah lagi. Benar ya? Nah di dalam handphonenya teman-teman ada berapa bank nama? 400. Berapa? 400. Keren ibu ini ya. 400 tadi saya bilang 400. Tepuk tangan untuk Bu Reni ya. Oke. Nah, memiliki dan menambah daftar nama secara rutin biar nggak habis-habis. Kan tadi kita mau buka toko supaya nggak tutup kan?
Oke. Kemudian membuat janji minimal ke 2 orang per hari. Apakah sudah dilakukan? Sudah? Ini mau jadi HM semua nih ya? Amin. Oke. Membuat janji minimal ke 2 orang per hari. Jadi saya pernah ditanya, Bu, saya kayaknya nggak cocok di bisnis kowe ini. Kenapa nggak cocok? Saya bilang, iya, saya mengalami penolakan. Kenapa mengalami penolakan? Sudah berapa hari, 1 hari ketemu sama orang? Seminggu sekali doang. Nggak kerja. Nah, menurut teman-teman? Nggak kerja itu. Nggak kerja ya. Oke. Membuat janji minimal ke dua orang per hari. Jadi ini teman-teman kuncinya. Kemudian kunci ketiganya adalah cerita minimal 20 kali per bulan. Cerita tentang bisnis kowe. Nah, saya tanya lagi, nih, sudah cerita ke berapa orang selama 1 bulan? Ya, misalnya 2 orang per hari, berarti harusnya dalam 1 bulan, katakan weekend nggak cerita ya, berarti harusnya 40 kan? Nah, apakah di 20 kali per bulan ini sudah dilakukan? Nah, ya, oke. Kemudian pemahaman hal teknis teman-teman, ya. Nah, hal teknis ini harus dipahami, harus dijalankan, harus dilakukan. Tadi udah punya mimpi, kemudian tadi udah punya goal-goalnya. Nah, goal-goalnya itu harus dilakukan, benar ya? Oke. Nah, kemudian menjalankan sistem teman-teman, ya, edifikasi, ya. Kemudian kita konsultasi sama teman-teman. Ketika saya menjalani bisnis kowe, pertama kali yang saya lakukan adalah konsultasi, telepon, ya. Saya telepon sama upline saya Cinovelia, ya. Kemudian pernah juga press conference, ya, telepon bertiga dengan Pak Benny. Sering nih, Pak Benny ini saya ini ya, saya repotin gitu. Pak Ben, kita teleponan ya, teleponan. Kemudian dulu pernah juga sama Pak Chris Bill, sama Bu Novel gitu ya. Nah, ini penting teman-teman. Kenapa konsultasi? Supaya apa? Supaya ketika kita jalan, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Ya, kemudian ketika kita hilang arah atau ketika kita nggak tahu jalan ini ya, mau belok kanan atau belok kiri, kita nanya nggak ke orang-orang? Tanya ya, Pak, kalau mau ke puskesmas sebelah mana? Gitu ya. Oh, sebelah kiri, kan kita nanya. Sama teman-teman dengan halnya kita membangun bisnis. Kita konsultasi. Ya, itu yang saya lakukan teman-teman. Kemudian edifikasi. Apa yang sudah kita lakukan atau apa yang hal ini ya, hal kesuksesan yang kita lakukan itu kita edifikasi lagi ke apa, ke orang-orang yang kita ajak, ya teman-teman ya. Kemudian ini mungkin nanti di sini di menjalankan sistem ini nanti ada Pak Benny nanti ya, kita ikat sesinya Pak Benny nanti yang di sini dijelaskan secara detail nanti teman-teman untuk yang menjalankan sistem, ya teman-teman ya. Teman-teman ingat, dari poin pertama dan poin kelima ini, setelah benar-benar kita jalankan, hasilnya adalah teman-teman. Nah, ketika kita memiliki goal ya dari hasil membangun first person ini teman-teman ya, kita merekrut ya, kemudian kita minimal membawa ya, atau mencari 3 first person ya teman-teman ya, minimal 3 dalam 1 bulan teman-teman ya, kita akan menghasilkan yang namanya kesuksesan atau kita naik peringkat teman-teman, naik level. Teman-teman di sini mau naik level semua? Mau? Beneran mau? Saya akan buka teman-teman kesuksesan dan peringkat saya. Tapi jangan iri ya. Beneran jangan iri? Harus iri teman-teman. Kenapa? Harus bisa melampaui. Ya, iri dengan kata positif. Ya, harus bisa sama-sama semuanya naik level. Ya, teman-teman ya. Oke, nah ini teman. Hasil dari sini ya, hasil yang dilakukan tadi ya, hasil yang dilakukan tadi akan menjadi ini teman-teman ya, saya mendapatkan top dasar HR ini Q4 ya teman-teman ya, karena saya baru jadi HM itu di Q4 teman-teman. Nah kemudian saya meraih top HM of the month
Februari. Ya, teman-teman ya. Nah, saya peringkat 1 nasional. Ingat ya teman-teman ya. Dari 5 bulan saya menjalankan sistem atau menjadi health manager di Kowe, apa yang saya dapatkan? Ini teman-teman, ya, hampir 5 miliar, teman-teman. Ya. Jadi semuanya teman-teman pasti bisa, ya. Jadi hari ini saya minta teman-teman semuanya, ayo kita benar-benar belajar kepada para pakar-pakarnya, kemudian orang-orang yang sudah sudah merasakan kesuksesan di bisnis ini. Kan semua mau sukses kan? Semuanya mau segini? Atau mau lebih? Bisa. Udah ya? Harus lebih kan? Oke. Nah, ini belum masuk yang Januari, ya teman-teman ya. Belum masuk yang Januari. Mungkin kalau Januari lebih dari 600 juta. Oke? Nah, oke. Sebelum itu terima kasih teman-teman untuk hari ini ya. Nanti kita lanjutkan sesinya kepada pembicara kita yang top hari ini ya teman-teman. Oke. Teman-teman saya mohon hari ini teman-teman tolong handphonenya dulu di nonaktifkan ya karena hari ini kita memang betul-betul mau belajar. Oke. Salam sukses untuk kita semua. Terima kasih. Mendengarkan sama-sama siapa sih predikat HP berprestasi kita hari ini. Silakan Ibu Nurul, bacakan Ibu Nurul. Siapa sih HP terbaik kita untuk 3 bulan terakhir? Sekaligus kita mau minta tips-tipsnya nih, kiat-kiatnya. Gimana sih mereka bisa mendapatkan postingan dengan begitu banyak? Oke, saya perhatikannya kepada cerita yang sudah tahu banyak silakan Pak Dek untuk diambil dokumentasi. Satu, dua, ya. Oke. Sore, saya Linda dari Jakarta. Jadi sebelum join GoWay, profesi saya itu jualan online ya. Jadi nggak pernah keluar di rumah aja aktivitas saya. Jadi waktu dikasih tahu Ibu Novelia tentang GoWay, pertama yang dalam pikiran saya, uangnya banyak. Nah, jadi saya mikir, selama ini saya jalani bisnis online, itu memang di rumah. Tapi uang yang saya dapat itu misalkan 100 juta atau berapa, itu bukan full uang saya. Sedangkan si Nov itu yang dia dapatkan itu full uang dia kan, potong biaya iklan, biaya sewa gudang, biaya ini. Jadi saya mikir, lah selama ini saya ini kebetulan pada saat itu memang online lagi sepi. Jadi ya ini saya mikir bisa ya ini gede dan fullnya uangnya itu
full uang kita, gitu. Nggak potong iklan, nggak potong bubble, nggak potong sewa gudang ini itu, gitu. Nah, jadi bagi yang belum join, ini deh buruan join. Jadi nggak rugi beneran. Ini kayak waktu dikasih tahu kowe pertama kali dalam hati saya kayak dapat hidayah. Nah, selama ini yang saya cari ini loh. Duduk aja, uang datang gitu loh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Mila. Basic saya adalah seorang penjual sarapan pagi. Setiap pagi saya jual sarapan pagi di depan rumah saya. Saya dapat informasi bahwa ini dari teman saya adalah Bu Irin. Itu Bu Irin ada di sana sebagai ibu saya. Terima kasih Irin. Nah, saya sudah 4 kali gajian di sini ya. Mau tahu nggak berapa gajian? Saya sudah meraih 65 juta rupiah. Kowe ini luar biasa. Bagi saya, kowe adalah kendaraan yang tepat, yang sekarang kan yang X aja di sini. Terserah kalian semuanya mau gaji berapa, 5 juta kan, 10 juta, dan lain-lainnya. Oke, teman semuanya, selamat bergabung dan juga jangan lupa actionnya. Insya Allah, Allah akan bersama kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana nih suaranya yang lain ini? Mau cuan nggak nih? Gampang. Ya kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kayaknya pas semangat kali nih ya gitu. Ya perkenalkan dengan saya Heri Agustiawan. Latar belakang saya ya ada basic trainer. Tapi sebenarnya dunia trainer udah lama juga saya tinggalin. Saya sebenarnya udah apa ya, dunia begini sebenarnya saya nggak terlalu sekali, tapi alhamdulillah di akhir tahun lalu kemarin saya berangkat umroh, dan di umroh itu saya di Multajam alhamdulillah minta sama Allah impian, yaitu saya ingin 15 miliar. Masya Allah, saya ingin 15 miliar tapi nggak tahu caranya dari mana. Nah, alhamdulillah tidak ada pikiran, perkataan kita dan doa itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah sepulang umroh baru 1 hari saya duduk di depan rumah saya, tiba-tiba ada Mbak yang WA saya, yaitu sponsor saya langsung Bunda Nur Ainun dari Tebing. Ustadz, saya mau silaturahmi ke Medan, dia bilang. Nah, saya dengan kata silaturahmi saya suka sekali, karena silaturahmi itu adalah pintu rezeki. Saya langsung tanpa saya sadari saya kirim ini saya Sherlock rumah saya. Besoknya langsung datang pagi saya, mereka itu adalah malaikat ya. Itu ada Bunda Nur Ainun, Bunda Nurul dan Pak Indra. Dan mereka jelaskan tentang kue. Diceritakan tentang air. Wah, masalah merasakan saya dapatkan kesegaran. Saya langsung mau. Dan saya langsung jatuh cinta dengan kue. Tapi alhamdulillah saya lah orang pertama juga ditolak oleh kue, cinta kue, dan saya melihat kue di sini ada namanya impian. Terus saya kejar impian saya di sini. Dari bulan Maret sampai bulan 9, bulan 7, kurang lebih bulan 9 ya, kurang lebih 7 bulan itu saya kejar kue gimana saya gabung. Akhirnya Tuhan memberikan jalan saya gabung, dan alhamdulillah saya belajar dari Cinopel, dari senior-senior, dari Bunda Marani, dari Bunda Nurul, itu semua ternyata gampang. Dan alhamdulillah dengan kata gampang, komisi saya yang saya dapatkan sampai saat ini 62 juta dari kue. Silakan motivasi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nurul Hidayah Lubis untuk memperkenalkan KM baru kita. Kepada Ibu Nurul, saya persilahkan. Nah, teman-teman,
kembali lagi yang tadi saya bilang bahwa saya di sini kita nggak mau sukses sendirian, kita mau sukses sama-sama, mau naik level sama-sama kan? Nah, hari ini saya menampilkan ya dua dari tim saya yang juga sudah naik level bersama-sama teman-teman. Ya, mungkin Bu Ibu belum sampai ya. Nah, saya akan panggilkan Ibu Watini ini. Sama bajunya ya, pada sama. Kepada Bapak SM ABI untuk memberikan Foto. apresiasinya. Dah? Ini bertiga. Berempat Cici. Cici ini lah. Cici loh sih. Wah. Makasih yang luar biasa untuk pencapaian hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih buat tim saya yang sudah support saya sampai saya ada di panggung ini. Dan tak lupa pula terima kasih kepada HM yang luar biasa ya, yang selalu temani saya kemana-mana sebelum saya jadi HM. Nah, ini pencapaian ini saya berikan kepada semua yang ada di ruangan ini. Karena dengan ini lihat, semua akan terbukti dengan action yang sudah kita lakukan. Nah, teman-teman, jangan pernah nyerah, jangan pernah berpikiran negatif untuk hal-hal yang belum pernah kita capai. Nah, lakukan, dan lakukan. Insya Allah teman-teman pasti sampai. Terima kasih. Ini yang apa yang dijadikan Oke, kita persilakan untuk sharing-sharing terlebih dahulu. Apa sih kiat-kiatnya untuk jadi seperti ini? Kalau saya mungkin tadi udah saya jelaskan di awal ya teman-teman. Semua itu tentang aktivitas ya. Aktivitas itu harus dilakukan setiap hari. Ya, kalau kita mau sukses itu kita harus melakukan. Ya, nggak diam aja. Tidak ada uang yang datang dengan sendirinya, pasti dengan ikhtiar, ya teman-teman ya. Nah, sama kayak tadi saya ini sebenarnya pertama kali mau jadi HP, ketemunya dengan seseorang beliau ini, gitu kan, yang kasih tahu sama saya bahwasanya Bu, tumpangkan golfu ke timmu Bu. Nah, dengan cara seperti itu saya langsung mikir, oh ternyata di POI kita bisa kaya, teman-teman. Ya, oke, itu mulai dari saya, ini dari buat ini. Baik,
Kalau saya sih bilangnya apa ya, di sini nih kendaraan yang mungkin dari yang sekian banyak yang saya jalani, di sini yang lebih impact gitu. Kenapa? Karena sini banyak manfaatnya. Karena saya merasa bermanfaat tuh di sini. Apalagi teman-teman yang di luar sana memang sangat butuh nih informasi dari ke kita ini untuk memberikan apa yang kita dapatkan kepada teman-teman. Nah ini nanti bakal kita dengar ya inspirasi dari yang sangat luar biasa yang selalu membimbing kami untuk segera melakukan actionnya. Ya itu aja mungkin dari saya. Oke, jadi dari saya ya ngomong ya. Ya, jadi aku hari ini bukan pembicaranya, cuma kita akan dengar langsung nanti dari Pak SM kita ya. Jadi aku kenal Pak SM ini nggak kenal dulunya, jadi cuma waktu itu ya aku cuma inisiatif mau cepet di Kowe. Nah di sini ada yang pertama kali mendengar Kowe pengen tahu gimana cara jalannya ada? Oh nggak ada, di sini ngapain ada di sini semua nih? Di sini ngapain nih? Makanya tuh ini ramein gitu ya. Ya. Di sini aku mau nanya dulu nih, siapa yang di sini yang waktu tahu Kowe bisa cuan 1000% langsung tertarik ada? Yang lain nggak tertarik tunjuk tangan kenapa? Ya, Anda yakin ruangan yang tepat di sini? Ya, aku waktu tahu bahwa Kowe bisa cuan seperti itu sangat tertarik ya karena pada saat itu memang aku lagi cari peluang lain ya. Nah, pada saat aku memulai, ya, aku mulai dari Kota Medan, ya, aku nggak tahu bahwa ini Kowe gimana sih, gitu ya. Nah, jadi aku inisiatif sekali, aku nanya ya sponsorku, Bu, aku bilang, boleh nggak aku kontak HM-nya kita siapa ya? Dia bilang. Nah, HM kita Pak Beni, oh boleh nggak aku nomor kontaknya Bu, karena aku pengen tahu lebih jelas ya, dan Ibu juga nggak usah terganggu, aku sering-sering kontak Ibu gitu. Akhirnya dia bilang, oh boleh nggak masalah. Akhirnya kontaklah Pak Beni ya. Pertama kali aku kontak Pak Beni, mungkin Pak Beni terkejut karena cara ngomong aku tuh cukup sombong, bukan sombong ya. Nanti aku ngomong kalau Pak Beni, ya saya Novelia dari Kota Medan, ya aku timnya siapa ya. Aku pengen tahu gambaran Kowe di matanya HM itu seperti apa gitu ya. Aku pengen tahu apa sih yang perjalanan seperti ini seperti apa ya. Itu yang aku cari. Nah akhirnya dari sana mungkin dia terkejut ini orang siapa sih gitu ya. Kok ngomongnya sombong gitu ya. Ya bukan ngomong karena kita mau tahu perjalanannya seperti apa. Aku mau terjun atau enggak gitu ya. Pada saat aku yakin udah mau terjun, ya udah aku mikir aku akan konsisten. Ya sejak itu aku mulai kerjasama sama Pak Benny. Nah tahu aku Pak Benny karena aku orang network ya. Aku orang MLM. Di sini ada teman-teman MLM. Oh, oke ya kita teman ya. Aku orang MLM. Jadi Pak Benny selalu ngomong, Bu, ini bukan MLM. Ya itu aku paling ingat nih. Kalau sama dia tuh, Bu, ini bukan MLM ya Bu. Simpan itu ya, mindset MLM tahu dilaci katanya. Jangan dikeluarkan. Aku dulu nggak ngerti gitu. Berkali-kali dia ngomong begitu. Ya, terus kemudian dia selalu ngomong ya, aku tuh orangnya nampak ya, bukan orang slow mo ya. Oke ya, aku bukan orang slow ya. Jadi dia selalu bilang, jangan kemerungsung gitu ya. Jangan terburu-buru. Selalu apa? Lebih cepat daripada detak jantung bumi. Nah, dia selalu ngomongnya itu sama aku. Ya, cuman waktu itu aku mikir, udah gitu ya. Nah, istilahnya, tapi dari aku pertemanan aku dengan Pak Benny, aku jadi tahu, oh, rupanya Kowe itu cara mainnya seperti ini. Nah, dari sini, aku teman-teman, aku merasa bahwa perjalanan Kowe aku juga cukup memberikan impact kepada saya, ya, kenapa secara hidup ya. Dan hari ini, beliau ini juga mempunyai cerita latar belakang yang luar biasa, teman-teman, dan beliau dari luar service area. Ya, kita sekitarnya di mana? Medan, Jabodetabek, Bandung, Semarang, Surabaya. Dia dari Magelang. Gak ada Kowe. Kok bisa dari SM gitu ya? Nah, nanti kita akan dengar langsung ya. Karena hari ini tuh sebenarnya ada training dari beliau. Ada training dari beliau. Ya, kita harus buka hati, buka pikiran. Ya, kita dengar dari beliau langsung ya. Apa yang akan diajarkan kepada kita semua. Untuk 2026 kita naik Oke, ya, jadi teman-teman sebelum itu kita pengen rekognisi dulu. Ya, jadi Pak Benny juga sama ya dengan Kak ini juga dengan HM-HM yang lain ya, dia juga jadi SM baru. Ya, jadi kita pengen rekognisi. Ini SM kita Pak Benny tunggu silakan, silakan Pak. Ya, ya, ada Pak, ada Pak. Oke. Saya kunci rumah.
Tuh, satu, satu, poin nol. Satu, satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke. Satu lagi ya, nah ini ibu yang paling jauh nih dari tebing tinggi ya. Mungkin tadi lagi hujan deras di jalan ya teman-teman, jadi terlambat. Nah saya menghadirkan 2 HM baru. Tadi kita udah dengar dari buat ini. Hari ini kita akan panggilkan new health manager baru di POE untuk Medan, yaitu Ibu Nur Ainul. Kalian. Dua, empat. Satu, dua, tiga. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ainun, saya datang dari Tebing Tinggi. Latar belakang saya dari Travel Brown. Nah, kenapa saya bergabung di KUE ini? Jujur saya melihat KUE ini adalah sebuah solusi buat kita semua. Nah, ini yang membuat kami dan teman-teman semua siap berjuang di KUE, tentunya membantu teman-teman di luar sana. Dan di sini sekali lagi saya pengen mengucapkan terima kasih kepada Ibu kami, Bu Nurul, yang sudah luar biasa membimbing saya, dan juga terima kasih buat tim-tim semua. Saya hari ini hadir di sini berkat Anda semua, dan saya doakan kalau hari ini saya hadir di sini 3 bulan ke depan, teman-teman semua yang hadir di depan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Nur Ainun. Oke, langsung saja ya kita panggilkan. Inilah dia, Bapak SM kita, Bapak Heri Wahyu Pusaka. Saya persilakan. Selamat sore Bapak Ibu semua. Medan luar biasa karena melahirkan 2 HM lagi. Betul? Saya punya berapa HM di Medan ya? Punya 5. Ada lupa loh, ada Bu Novel, ada Bu, ada Bu Tini, Bu Ainul, Pak Salimin, Marani, dan Pak Mahar. 7. Saya punya 7 HM di Medan.
5-nya wanita, prianya cuma 2. Biasanya punya emak-emak semua. Seneng nggak Pak Beni punya tim emak-emak? Tapi iya, emak-emak banyak pasangannya juga. Nah, hari ini Bapak Ibu kita mau training, ya. Jadi training kita kurang lebih nanti selesai jam 2 pagi. Siap ya? Siap. Jam 2 pagi. Jam 2 pagi. Jadi nanti akan siapkan catatan. Kita baru selesai jam 2 pagi. Untuk ibu-ibu ngomong sama suaminya, Pak saya lembur. Training sama Pak Beni gitu ya. Nah, Bapak Ibu tadi Gubernur sudah menyampaikan hasilnya dia, terus first person dan segala macamnya. Saya ingin Bapak Ibu coba Anda lihat angka-angka ini. Nah, ini coba. Thank you. Dan angka-angka ini. Ini policy statement para HM. Saya bukan mau pamer sama Anda, Pak. Enggak. Saya bukan mau flexing ke Anda, enggak. Cuman dari yang saya pelajari dari awal saya kerjakan bisnis ini, itu ternyata potensi income yang kita bisa dapatkan ternyata potensinya gede, Pak. Ya, dan besar sekali. Ini contoh-contohnya aja ya. Jadi bulan-bulan pertama ketika kami qualified HM, ini saya ketika qualified HM itu di sebulan setelah saya jadi HM itu income-nya di 105 juta. Jadi untuk 105 juta itu saya baru pertama kali terima income sepanjang saya bekerja dan mengerjakan bisnis itu sebulan dibayar 105 juta. Ya itu 1 jutanya ada 100, Pak. Ya, 1 jutanya itu ada 100. Jadi banyak banget. Kalau Anda hitung 1 juta itu sampai 100. 105 juta, lumayan. Nah, Bu Novel itu ketika new HM dia dapatkan sekitar 80 juta ya, 78 juta dipotong pajak. Lumayan ya, Pak. Nah, Bu Nurul ini yang spektakuler. Dia dapat sekitar 120 juta ya, dipotong pajak dari 115 juta. Ya, dan Bu Nurul ini yang memecahkan rekor saya. Saya itu peringkat nasional 4 bulan berturut-turut di angka tertinggi 272. Pecah rekor sama Bu Nurul di net sale 300 sekian. Ya, kurang ajar ya. Rekornya pecahkan sama Bu Nurul. Nah, Pak, ini angka-angka. Saya lagi bukan mau pamer buat Anda. Tapi pertanyaannya coba saya mau tanya ke Anda, angka segini worth it nggak untuk Anda perjuangan 1 tahun ini? Worth it banget. Waktu saya pertama kali ditawarkan bisnis ini, saya cuma ngomong sama Pak Andoyo, sponsor saya bilang, Pak Andoyo, saya bisa nggak sih dapat aja kayak 25 juta per bulan. Di Magelang itu udah jadi sultan, 25 juta per bulan. Karena apa-apa murah. Kalau nggak punya utang aja udah jadi sultan. Dimarahin saya Pak Andoyo, kamu pengen jadi kowe cuma 25 juta, katupnya naikin 50 juta. Oh oke deh 50 juta. Ya akhirnya saya kerjakan dan ini hasil yang diterima. Nah, Bapak Ibu coba Anda tanyakan ke diri Anda dulu ya sebelum kita mulai training, karena training saya nggak ada gunanya kalau Anda nggak serius dan Anda nggak punya komitmen. Jadi karena hari ini saya bilang sama Bu Novel dan teman-teman HM, saya mau ketemu sama orang-orang yang serius di Medan. Kalau ketemu sama orang-orang nggak serius, ngapain saya di Medan? Buang-buang waktu saya itu lah. Mending saya liburan. Jauh loh Pak ke Medan, dan siapa yang nggak suka naik pesawat? Anda pikir dari Jogja ke Medan 2-30 menit, itu rasanya kayak 2 hari, Pak. Setiap goncangan itu saya ditekan gitu. Setiap goncangan saya ditekan. Kalau bisa naik bis, saya pengen naik bis gitu. Rasanya kalau naik bis dari Magelang ke Medan itu butuh waktu 7 malam kayaknya itu kan. Pantat saya habis. Disulan saya langsung, Pak. Naik pesawat itu 2-30 menit itu buat saya astaga, pusing saya gitu. Kalau bisa naik kereta itu kan nggak bisa kan, kereta dari gimana ya berangkat naik kereta betul ya. Jadi Anda harus tahu Pak perjuangan saya ke Medan. Ya. Nah makanya saya bilang waktu Novel sama Bu Nurul, saya mau ketemu orang serius ya. Kalau nggak serius nggak usah ngapain gitu. Nah saya mau tanya sama Anda, Pak Anda serius nggak ini? Serius. Untuk orang-orang yang ada cinta yang mau serius nggak Pak? Baru serius. Bukan untuk saya, bukan untuk apa-apa Anda, bukan untuk ayam-ayam Anda Pak. Kita bukan bos Anda semua. Bu Nurul, Bu Novel, Bu Atini, Bu Ainun, Pak Salim itu bukan bos Anda semua. Saya juga bukan bos Anda, Pak. Ketika Anda bilang besok dari training ini ada semangat, 2 hari lagi ada loyo, Anda bilang sama saya, Pak Beni, izin Pak, saya mau off dari kowe Pak, saya mau mengerjakan kerjaan saya yang lain. Boleh nggak? Boleh. Emang saya bisa apa? Betul nggak? Cuman Pak,
Anda mesti ketemukan why Anda itu apa mengerjakan kode. Oke? Why-nya itu apa? Nah, kalau Anda udah punya why, kata Bu Nurul tadi, saya pengen kaya. Anda setuju nggak kalau goal Anda semua untuk setahun ke depan Anda mau jadi HM? Setuju. Mau nggak? Oh. Jadi HM? Oh. Bukan jadi HM yang cuma HM-HM-an ya. Kalau HM Anda punya net sale cuma 20 biji, 10 biji ngapain jadi HM? HM Anda juga cuma income-nya 50 juta, 10 jutaan. 10 jutaan kalau HM itu HM yang miskin, Pak. Di Kowe. Apalagi di New Vision, Anda HM dengan income yang cuma 5 juta, 10 juta, itu HM yang miskin. Ya kalau pertemuan New Vision, dia paling belakang. Dia malu. Kecil income-nya. Paham ya? Saya nggak mau HM-HM saya jadi HM-HM yang miskin. Artinya HM-HM kita mesti punya qualified HM yang sehat dulu, Pak. Anda harus jadi HM yang sehat. Jadi HM itu bukan cuma sudah jabatan, tapi adalah struktur bisnis. Betul? Anda bisa nggak jadi HM, terus tiba-tiba setelah jadi HM, omset Anda perlu drastis. Bisa nggak, Pak? Bisa. Bonus Anda kecil atau besar? Kecil. Terus ngapain Anda jadi HM kalau bonusnya kecil? Mending jadi HP, betul nggak? Nah, setuju nggak Bapak Ibu? Kalau goal kita setahun ke depan, kita mau jadi HM. Setuju? HM ya? HM ya? Sehat. HM ya? Sehat. Itu kita mesti punya mindset HM yang sehat. Nah, HM yang sehat itu apa? Nanti di belakang saya akan jelaskan ada building block-nya ya, ada karakternya, teman. Kalau first team melihat, menyimpulkan secara gampang, HM yang sehat itu yang ini. Ya, income 30 juta ke atas itu sudah HM sehat. Ya, itu sudah lumayan lah. Ya, minimal Anda punya 50 net sale per bulan, dan minimal Anda punya 5 jalur aktif. Ini HM yang sehat, Pak. Nah, kita mau kejar jadi HM yang sehat, betul? Nah, masalahnya, ketika sekarang di Indonesia ada 100 HM lebih, apakah semuanya sehat? Tidak. HM Indonesia itu ada 100 loh, jangan salah. Dari semua service area itu ada 100. Tapi kalau Anda lihat, apakah semuanya income-nya di atas 30 juta? Tidak. Ada yang income-nya cuma 2,5 juta. Ada yang income-nya cuma 2,5 juta. Bisnisnya apa? Drop. Bisnisnya turun. Nah, hari ini Pak, kita mau ngobrol soal membangun bisnis ini. Gimana membangun bisnis yang sehat di OW. Mau nggak Pak? Sehingga setahun lagi Anda punya income 50 sampai 100 itu, aduh, enak Pak. Ya Anda bisa ngomong sama suami, Anda bisa ngomong sama istri, sama anak. Wah, ini loh. Yuk, kita bisa liburan kemana nih? Asik ya? Anda bisa bawa umroh orang tua, apapun yang bisa lakukan, Pak. Tugas saya membantu Anda dengan duit banyak gitu. Setelah Anda punya duit banyak ya, terserah lu mau ngapain gitu. Mau lu bisa buat judi juga terserah gitu. Benar nggak? Tugas saya kan membantu Anda. Masalah mengelola uang kan silahkan Anda belajar sendiri kan, benar nggak? Yang penting kan gimana caranya tahun ini Anda bisa terima 50 sampai 100 juta per bulan. Jadi HM yang sehat. Itu tugas saya sharing ke Anda tuh untuk ini, ya. Gimana jadi HM yang sehat. Nah, intinya membangun menjadi HM itu Anda harus membangun tim, betul? Membangun tim, mulai membangun tim. Ini poin pentingnya. Membangun tim artinya Anda berhubungan dengan banyak orang, betul? Ketika membangun tim, Anda berhubungan dengan orang-orang yang beda kepala, isi kepalanya, betul nggak? Apalagi emak-emak semua. Yang ini bawel, yang ini rempong, yang ini baperan, yang ini suka ngambekan, betul? Yang ini dikasih tahu dikit marah, gitu. Saya sebenarnya lebih suka tim bapak-bapak tuh. Karena bapak-bapak itu kadang nggak punya hati. Dia lempeng-lempeng aja, gitu. Masalah-masalah dikit itu kecil lah. Betul nggak Pak? Kita berantem sekarang, berantem besoknya udah selesai. Udah salaman lagi, betul? Mak enggak Pak. Lama kalau berantem. Kalau udah nggak suka, gitu ya, berantemnya bisa sebulan, 2 bulan, 3 bulan tuh. Bikin kubu-kubuan kan, bikin geng. Wah, kita nih gengnya anti wati nih. Berlima geng anti mobile. Kalau ketemu yang dibahas bukan cool, ngomongin mobile. Dibayin apa-apa betul. Galaknya kita ampun. Saya kemarin kemarin, sama, saya juga mau kali ini. Galaknya kita ampun. Akhirnya mau dibayin apa gitu loh. Terus akhirnya ngomongnya, oh ini susah ya punya apa yang kampret bisa nggak kita pindah. Itulah mama. Cuman mama
kalau jualan nggak tahu malu, Pak. Resikonya gede, betul? Makanya peringkat 1 nasional nggak sama. Di Medan, peringkat 1 nasional Bu Nurul, dulu peringkat 1 nasionalnya Bu Novel, ya kan? Bu Marani juga pernah peringkat 1 nasional. Saya kaget kok emak-emak semua gitu. Bapak-bapaknya mana bicara? Ya, nah itulah Anda membangun tim itu nanti begitu. Ketemu emak-emak yang begini, ketemu bapak-bapak yang begini. Nah, Anda harus mempersiapkan diri sebagai seorang pemimpin. Oke? Membangun tim, Anda harus jadi seorang pemimpin. Nah, membangun tim kan mesti tim yang apa? Yang solid, yang sehat, betul nggak Pak? Anda mau nggak punya tim sepak bola, Anda manajernya, tim Anda kalah dulu. Tim sama ini kalah, tapi sama ini kalah enggak. Anda harus punya tim yang oke, yang solid, betul nggak? Karena kalau tim yang solid, itu isinya produktif tuh. Pengalaman saya lihat ya, saya amatin tim itu banyak karakternya kan. Tim saya itu ada yang isinya problem maker, itu ada. Leadernya problem maker. Membuat masalah, Pak. Jadi sama frontline-nya dimusuhin, gitu. Ini kayaknya dia salah jurusan, bukan jadi HM harusnya. Harusnya jadi petarung MMA itu. Sama orang tidak berantem. Ada yang begitu. Gimana dengan timnya? Tidak produktif, mengecil. Ada tim yang solid, yang kompak. Gitu. Timnya gimana? Produktif. Nah, jadi gimana Anda membentuk tim? Gimana perjalanan Anda 1 tahun, 2 tahun menjadi HM, Pak? Tergantung gimana Anda nanti meng-create tim Anda. Makanya saya mencoba untuk membagikan pengalaman saya, gimana kita membangun tim itu, sehingga Anda punya tim yang solid, yang produktif, sehingga Anda bisa menjadi HM yang sehat, ya, yang menarik. Pertama dari bahasa Bu Nurul ya, Pak, saya mau jadi HM setahun ke depan, apa yang harus saya lakukan? Mutlak Anda harus jadi seorang first person. Tadi yang Bu Nurul sampaikan, first person itu apa? Punya atribut. Makanya saya nanya, Bapak Ibu, siapa yang mau jadi HM? Saya. Siapa yang mau kerjanya setahun ini? Nah, kadang saya nanya, siapa yang mau jadi HM? Saya. Gitu. Siapa yang mau 100 juta per bulan? Saya. Siapa yang mau kerja tiap hari? Dia. Ya, betul nggak Pak? Nah, menjadi first person inilah intinya Pak. Ketika permulaan Anda mau meng-create, ya, saya gambarkan nih Pak. Kalau Anda lihat sekarang, organisasinya kayak Bu Novel, Bu Nurul, itu isinya udah ribuan. Organisasi saya itu sudah 3.000 orang. Ya, jadi kalau ini saya Pak, misalkan ya, dan di bawah saya, organisasi yang di bawah ini membentuk tim nih Pak. Ketika dibangun dengan benar, ini jalan, betul? Nah, kayak virus nih, nggak bisa di stop. Jalan. Bulat, gini kan, bulat. Banyak orang nih Pak. Terus Anda melihat ini, Anda berpikir, ini Anda. Paling bawah. Enak banget deh. Paling bawah. Terus di organisasi apa? Ini ada paling bawah. 1 ekor lagi. Bagus saya lah. Betul lah. Hal yang sama 2 tahun 3 bulan yang lalu saya juga begini. Melihat organisasinya siapa? Bu Prita yang sekarang GM kita. Wah, waktu lihat Bu Prita, saat itu buset, bulat-bulatannya banyak banget. HM-nya ada 24 Bu Prita itu. Saya di sini. Saya. Kangen banget saya paling terakhir. 2 tahun 3 bulan kemudian Pak. 2 tahun 3 bulan saya SM. Ya sekarang saya di sini. Betul nggak Pak? Mungkin terjadi kan nggak? Oke? Artinya apa? Mungkin terjadi kan enggak? Ketika Anda mau bangun tim. Syaratnya gimana? Ketika harus membangun tim yang segede ini Pak. Caranya sesimpel langkah pertama Anda mesti lakukan. 1000 perjalanan itu Anda mesti langkah pertama. Bu Nurul melakukan itu. Bu Novel melakukan itu. Presentasi tiap hari. Sehari. Presentasi 2 kali, 3 kali. Oke? Mengundang, berusaha untuk kontak orang, janji ketemu sehari 2 kali. Oke? Tiap hari. Ya, berusaha untuk cerita 20 kali per bulan. Kalau saya sih ngomong sama Anda, jangan 20 kali, Pak. 30 itu ada minim, Pak. 60, Pak. Karena kalau 60 itu sehari Anda cuma cerita 2 kali, betul? Simple. Loh, Anda mau kerja kan, Pak?
Anda bilang 100 juta worth it kan untuk orang-orang yang Anda cintai, Pak? Untuk anak Anda worth it nggak 100 juta? Worth it. Cerita itu Anda jangan bayangkan kayak Zoom kita Pak Handoyo, Pak Ari, kalau di Zoom ceritanya A sampai Z lama, betul? Cerita itu kan cuma gini loh, bro. Apa lagi ada project, lu mau nggak dari perusahaan Korea? Apa Ben? Kita mesti ketemu sih. Soalnya project ini bagian kita setahun ke depan bisa 100 juta. Serius lu? Serius? Bisa nggak kita ketemu? Kalau nggak bisa ketemu kita WA call. Tak ceritain. Oke, telepon cerita 15 menit ngomong beras soal kowe, nggak ngerti juga saya ngomong apa. Nama juga pertama kan, pokoknya kowe oke lah gitu. Itu presentasi Pak, satu. Oke? Jadi nggak perlu sesempurna Pak Handoyo dan Pak Ari cerita di Zoom meeting kita tiap hari Selasa dan Jumat. Paham nggak? Anda ngomong sama teman Anda, lagi ketemu di jalan, bro, apa ada project nih? Pakai kertas ore-orean, ada presentasi 5 menit, itu presentasi nggak? Presentasi, paham ya? Jadi yang saya maksud Anda presentasi 2 kali per hari itu cerita, Pak, gitu Pak. Ceritanya cerita apa Pak Ben? Suka-suka lu, yang penting kowe. Yang penting orang itu join Pak. Orang itu gini loh, kalau Anda cerita ke orang, orangnya nggak join, itu yang salah orangnya, tolol banget dia ngomong. Jangan salahkan diri Anda. Anda 10 kali cerita, terus ditolak 10 kali. Yang tolol siapa? Orangnya. Tapi sayangnya Anda yang suka bilang bahwa Anda yang tolol. Gitu. Orang suka berpikir. Betul nggak Pak? Ketika suka berpikir, suka menganalisa, yang keluar overthinking. 10 kali cerita orang. Memang orangnya belum ketemu gitu. Terus dia mengevaluasi sendiri. Kok kenapa saya gagal ya? Dosa apa saya? Allah. Kok 10 kali nggak ada yang join? Betul kan? Wah, Anda mulai mengevaluasi diri. Betul kan? Buang-buang waktu untuk mengevaluasi diri. Betul nggak Pak? Merenungnya 3 hari. Kenapa ya saya gagal ya? Kan padahal baru 10 kali gitu. Betul nggak Pak? Makanya di Kowe Anda nggak perlu pakai otak. Ya. Otak Anda yang kecil itu disimpan aja. Kalau dipakai terus cepat habis. Kayak saya di Kowe nggak pernah pakai otak. Nggak pernah pakai otak. Pakai rasa. Karena kalau saya pakai otak, hasilnya overthinking. Oke? Jadi, mengerjakan presentasi sebulan 30 kali, itu tanpa berpikir. Lakukan saja tanpa mikir. Setelah 30 kali selesai, baru dilihat hasilnya. Oh, belum ada hasilnya. Oke, bulan kedua. Bisa? Bulan kedua belum ada hasilnya. Oke, bulan ketiga. Betul? Nah, kalau udah 3 bulan nggak ada hasilnya, saatnya konsultasi. Betul Pak? 3 bulan Anda kerjakan. Bangun bisnis apa sih 3 bulan yang ada hasilnya? Bisnis apa sih yang 3 bulan PIP kalau Anda punya modal puluhan sampai ratusan juta? Nggak ada, Pak. 3 bulan bisa nggak kita kerjakan? Orang kadang belum sampai 3 bulan, Pak. Baru 3 hari, lenger. Terus dia bilang, saya mau 100 juta. Saya mau kayak Pak Beni jadi SM. Prek. 3 hari, letoy. Terus nggak, Pak? Kok Anda selemah itu, gitu? Terus Anda bilang, Pak, saya mau kerjakan kue buat anak saya kuliah, Pak. Pak, saya mau kerjakan kue buat orang tua saya umroh, Pak. Pak, saya mau kerjakan kue buat bantu suami saya, gitu. 3 bulan, 3 hari kerenger. Ditolak 4 orang. Betul nggak? Paham ya, Pak? Nah, mengerjakan 30 kali itu melakukannya gitu. Bikin data nama yang banyak, kata Bu Nurul kan. Udah presentasi deh, Pak. Orang tuh suka ngomong sama saya gini, Pak Beni, kasih saya tips dan kiat-kiat gimana bisa closing orang. Wah, itu kan. Gimana cara efektif ya Pak Ben? Kalau ketemu orang langsung closing. Saya juga nanya, saya juga mau tahu caranya loh. Kamu punya nggak tipsnya? Gimana one shot, one kill, gitu kan? 1 tembak langsung kena kepala, gitu. Headshot, gitu kan? Orang main game. Saya pengen belajar itu gimana. Orang nanya sama saya tanya balik. Ya Pak, saya juga sama loh, Pak. Pengen tahu caranya itu gimana, gitu. Yang efektif itu gimana? Wah, orangnya cerita sama saya, Pak Ben, tolong dong, gimana cara yang efektif gini. Loh, kenapa kamu pengen tahu caranya yang efektif? Karena saya kerjakan gini, belum ada hasilnya. Oh, oke, udah bergabung di Kowe berapa lama? Udah kurang lebih 6 bulan, Pak. Oke, terus belum berkembang timnya? Belum, Pak. Semua orang menolak saya. Teman-teman saya menolak saya 6 bulan ini. Terus saya naik, kamu presentasi sebulan berapa kali? Ya kalau nggak 3-4 kali, semua tak geplok kepalanya pakai satu, mati aja lo, betul nggak? Benar?
Nggak masuk akal loh. Nggak masuk akal loh. Anda mesti realistis gitu. Anda harus tahu hitungan angka, statistik. Oke? Statistik kalau misalkan Pak, saya mau tanya, kalau statistik misalkan menjadi HM dengan income 100 juta, itu melewati 1000 kali presentasi, Anda melakukan nggak? 1000 kali loh, Pak. Lidah Anda keriting. Bibir Anda doer. Kalau ini pertanyaan juga ada rungannya, kalau menjadi HM dengan 100 juta per bulan, Anda melewati 1000 kali presentasi, Anda melakukan nggak? Hah? Lakukan? Saya nggak tahu dengan Anda ya. Kalau saya dulu, saya bilang Pak Ando ya, nggak usah 1000 Pak, 10.000 saya lakukan. Saya bilang gitu. Ternyata jadi HM, nggak nyampe 1000. Ya Bu ya. Tak hitung-hitung 300 nyampe ya. Jadi SM tuh nggak nyampe 400 juga loh presentasi saya itu. Ya kan? Itu sesuatu yang sederhana. Cara cerita itu kan cuma cerita. Betul ya? Anda harus bikin ini keep in simple stupid gitu. Bikin bodoh, cerita santai. Ya. Nah, masalahnya perjalanan itu dimulai dari ini. Dari presentasi 30 per bulan. Pak, saya bisa sehari 3 kali. Good. Pak, saya bisa sehari 10 kali. Good. Pak Ari, saya nanya dulu sponsor saya. Pak Ari, berapa kali sebulan? 120 kali. Wah, keren. Pak Andoyo berapa, Pak? Hampir sama. 100 sampai 110. Saya kerjakan, saya ajar sampai 90 kali. 90 kali presentasi itu sehari cuma 3 kali. Ya Pak, daripada Anda buka toko dari pagi sampai malam. Ayo, daripada Anda kerja di kantor dari pagi sampai sore. Sama toh Pak? Betul nggak? Kalau Anda nggak kerja keras di Kowe, Anda kerja keras di luar sana nggak? Makanya di Kowe ini saya nggak setuju dengan kata kerja keras. Di Kowe ini kita bersenang-senang. Karena Anda cuma cerita sehari 3 kali itu enak. Bu Linda nih, Jakarta, sehari 3 kali ya. Bikin jadwal jam 5, jam 7 pagi, cerita sama orang, jam 10 pagi, jam 1 pagi, 1 siang, oke? 3 kali, habis itu tidur siang. Betul nggak? Enak nggak Pak? Enak loh, di Kowe ini. Coba Anda presentasi sehari dan bikin janji. 2 kali deh, presentasi hari ini jam 10 pagi, dan jam 3 sore itu, ya udah, habis itu Anda lainnya tidur siang Pak. Mainan burung bapak-bapak. Mainan burung. Mancing. Ya, ibu-ibu ya ke tetangga gibain upline. Gampang nggak Pak sehari 2 kali itu? Gampang. Coba Anda bayangkan di compare dengan kerja ya di kantor Pak. Coba tanya Bu Linda di Jakarta. Orang kalau kantornya tinggalnya di Tangerang, kerjanya di Jakarta gitu kan. Berangkat jam 4 subuh, jam 5 subuh tuh berangkat. Ya kan? Kantor sebelum matahari terbit, dia nggak pernah lihat matahari. Pulangnya juga nggak pernah lihat matahari, Pak. Ngeri ya, loh. Malam-malam jadi zombie, loh. Jadi vampir keluar taringnya, loh. Jakarta begitu, loh. Betul kan? Nah, kalau saya berpikir ya, Pak, kok enak banget ya itu ya. Cerita sehari 2 kali, 3 kali, itu saya bisa atur jam 9 pagi, jam 1 siang, jam 2 sore. Habis itu tidur siang. Makanya saya dibilang HM tidur siang, Pak Ben itu hobinya tidur siang. Lah kerjaannya gitu doang ya. Kan enak ya Pak, betul nggak? Kalau Bu Novan nggak bisa begitu, dia mesti muter tuh. Anda tahu mainan yang ada putaran belakangnya nggak? Iya, diputar dari pagi sampai malam harus bergerak. Dia presentasi sehari itu bisa puluhan kali tuh, 10-2 makanya bibirnya nyonyol-nyonyol. Saya masih menjaga kesehatan bibir saya. Jadi sehari cukup 3 kali. Betul nggak? Ya bisa 7 kali, 10 kali. Pas saya mau bikin portofolio bonus, gila presentasinya sehari bisa 15 kali. Saya bilang kamu nggak sayang sama lidah dan bibirmu. Kalau tambah tebel gimana gitu, betul. Ya, saya masih menjaga kesaksian bibir dan lidah saya. Sehari cukup 3 kali, ya kan? Udah cukup sehari 3 kali, Bu. Jangan banyak-banyak, kasihan bapak-bapak, kasihan suami. Cukup sehari 3 kali ya. Itu mau baca loh, presentasi itu cukup sehari 3 kali. Jangan kurang, jangan lebih. 3 kali sebulan itu Anda sudah konsisten tapi Pak ya. Konsisten itu berarti Anda sudah sebulan berapa? 90 kali. Keren ya? Keren. Sama Anda tahu nggak orang yang suka nge-gym ke fitness tuh Pak, yang angkat berat tuh. Orang kalau angkat berat, biasanya amatir-amatir yang anak muda tuh, yang pengen botolnya kayak Adi Rai tuh. Wah, padahal badannya masih terus kering tuh. Masih kurus gitu, kayak orang settingan itu kan. Terus dia pengen nge-gym. Nah, ketika nge-gym, dibilang sama pelatihnya, lu mesti nge-gym
seminggu 3 kali untuk badanmu lebih kuat. Kalau dia mau kan, oke mau coach, saya kerjakan coach. Latihan dia seminggu 3 kali. Minggu pertama, oke? Nah anak-anak muda sukanya latihan 3 kali, itu ngaca, betul? Di depan kaca gitu. Wah udah latihan 3 kali nih, oh, belum ada perubahan. Minggu kedua latihan 3 kali, ngaca lagi nggak? Ngaca lagi, oh ada perubahan. Terus dia minggu ketiga sampai bulan kedua ketiga latihan rutin, ngaca lagi nggak itu? Ngaca. Orang nge-gym tuh kebanyakan ngaca stres sendiri gitu kan? Karena selama 3 bulan dia pasti nggak ada hasilnya ya. Kok buat tetap kurus kering ya, betul nggak? Terus akhirnya dia mulai down, betul? Aduh, saya latihan 3 bulan, capek-capek, bayar mahal, makan protein, makan daging, kok nggak ada hasilnya ya, betul nggak? Akhirnya di bulan keempat dia berhenti. Tanpa sadar, sebenarnya ototnya dia sudah memadam, gitu. Ototnya sudah mulai kuat. Teruskan sampai bulan ke-6, sampai setahun, ototnya mulai membesar, betul? Sama nggak ketika Anda presentasi itu begitu? Banyak orang berhenti terlalu cepat sebelum dia menemukan momentum. Itu yang saya bilang, presentasi itu membuat momentum itu bisa terjadi. Ya, pokoknya lah. Gitu loh. Jadi presentasi aja Pak, 30 kali. Itu keren. Udah. Kok masuk situ? Udah. Cek Pak. Udah. Masih. Udah. Ini dapat Pak. Boleh nanti. Iya Pak. Ya, kalau Ibu ini soal kebiasaan. Jadi yang namanya first person itu punya atribut kebiasaan. Pak, Anda pengen nggak ketemu orang-orang kayak Bu Nurul di tim Anda itu ada 100 Nurul gitu? Pengen nggak di tim Anda tuh punya 100 novel gitu? Anda kan pengen menemukan orang-orang hebat kan Pak? Anda pengen menemukan orang-orang yang bagus kan? Nah, jadi Anda harus seperti itu dulu ya. Sebelum Anda mau menemukan orang-orang seperti itu, Anda harus jadi seperti itu. Itu hukumnya. Karena ketika Anda naik level, atribut Anda penuh, itu Anda menarik energinya orang-orang yang sejenis. Itu hukumnya. Kalau Anda semangat, Anda letih, lemah, loyo, susah BAB, bibir pecah-pecah, siapa yang mau join sama Anda? Anda kerjakan kowe dengan stres. Bukan Anda ke tempat itu. Jangan pakai kowe. Pak, mau nggak Pak 1 juta sebulan? Prospek Anda bilang, tunggu dulu, bukan duanya BAB nih. Jangan kowe makin stres, dia makin stres. Dan nggak ada orang yang ikut mau stres kayak Anda. Emang mau ya prospek itu Anda di stres Pak, kita menawarkan kowe ini Pak. Oh, Bapak sudah berapa lama di kowe? Saya sudah 3 tahun. Terus sudah berapa orang Pak di tim Bapak? Calonnya Bapak kayaknya. Kalau satu calonnya Bapak kayaknya. Dia nggak mikir nanti dulu. Orang itu bergabung sama Anda atau sama kowe? Orang itu utamanya bergabung sama Anda. Kalau orang percaya sama Anda, dia nggak ngurusin kowe. Sama seperti ketika saya ditawarkan sama Pak Andoyo sama Pak Ari. Karena saya percaya sama beliau berdua, kalau nggak pikir panjang, saya nggak. Mungkin kowe informasi yang saya dapat itu cuma 20%, dan saya join. Jadi setelah join baru saya nanya, oh ini sebenarnya apa? Sudah join baru nanya ini sebenarnya apa? Orang itu kadang kalau percaya sama Anda, closing. Nah masalahnya kan Anda harus jadi orang seperti apa, betul? Anda meyakinkan nggak Pak untuk prospek Anda? Postur Anda, penampilan Anda, cara Anda ngomong tuh meyakinkan nggak? Coba Anda sering bercermin dulu, ya kan? Bercermin, pakai dulu kita diajarin namanya dress for success, cara berpakaian yang sukses. Bukan yang mahal, tapi yang rapi. Ya kan, jangan Anda tuh mama prospek pakai baju warnanya hijau, pakai celana warnanya kuning, pakai sepatu warnanya pink, itu bikin sakit orang buta warna itu. Itu prospeknya sih mau gimana itu? Baju tancol ngapain kesini? Ya, nah itu dipelajari banyak. Jadi Anda mesti sering ngangkat orang kalau dijelaskan sama orang di depan kaca ini closing nggak? Gitu loh, tahu nggak? Nah, perbaiki penampilan. Bukan mesti beli baju yang mahal nggak, yang oke, ya kan? Pakai deodoran. Saya punya downline Pak yang bau badannya itu ngasih taunya susah, betul nggak?
Ada dolen satu semangatnya minta ampun, bapak-bapak sekarang udah mati. Bapak-bapak semangatnya minta ampun, Anda bayangkan ya, naik motor dari Jogja ke Jakarta. Ngeri nggak? Untuk prospek orang, Pak. Saya bilang, ngapain lu? Lu kan bisa online, betul nggak? Kan bisa Zoom, tapi dia usulan ke Jogja ke Jakarta naik motor. Dari Jogja ke Surabaya naik motor. Wah, gitu-gitu. Sampai ke ruang pertemuan berat, saya bawa badannya minta ampun. Ada nggak begitu? Ada. Saya sebagai atlet lagi cari cara ngomongnya gimana ya supaya nggak menyinggung dia. Akhirnya saya perlu ngomong Pak Ando ya ngomong sih sebenarnya. Pak Ando ya kasih tahu, saya minta bantuan Pak Ando. Pak Ando ya kasih tahu. Ya kan Pak, betul nggak? Anda kan mesti ketemu orang itu Anda mesti punya style, punya penampilan yang meyakinkan, saya bilang. Bukan penampilan yang mahal, nggak ada upload gitu, tapi yang meyakinkan. Yang rapi, yang kelihatan oke, yang Anda percaya diri itu, vibes Anda naik. Kalau vibes Anda naik, vibrasi Anda naik, nggak yakin orang itu belum dijelaskan dan apa-apa. Ngomong, Bu, ini kowe, oke Pak saya join. Oke bisa join. Biar si mau. Udah blink-blink kayak energinya muncrat-muncrat. Itu loh Pak, kenapa orang tidak join dan Anda nggak berkembang timnya? Karena Andanya yang tidak mau berkembang. Sebenarnya itu kuncinya. Nah, 30 kali presentasi melatih Anda untuk punya vibes itu Pak. Sama kayak kita melatih apa? Anda ngomong tentang ratusan juta itu masuk alam bahasa Anda. Betul ya? Anda ngomong tentang kowe 100 juta per bulan Pak. Ini HM kita namanya Bu Nurul Pak, 120 juta, ini Bu Novel Pak, 80 juta itu masuk alam bahasa Anda. Lama-lama otot Anda jadi kuat tuh. Lama-lama Anda jadi kebal penolakan. Jadi Anda harus lakukan. Lakukan langkah pertama di first person ini. Oke? Paham dan melakukan hal teknis secara mandiri. Harus mandiri. Jangan dikit-dikit apply, dikit-dikit apply, dikit-dikit HM, dikit-dikit HM. Saya dulu Pak, bisnis ini bisnis milik Anda sendiri. Jadi jangan pedulikan apa, jangan pedulikan downline. Yang mau sukses siapa? Anda kan? Yang mau bayar utang siapa? Anda kan? Yang mau kuliah anak siapa? Anda kan? Jadi kalau upline Anda nggak bantu, bodo amat. Kalau downline Anda nggak mau jalan, bodo amat. Ini kan bisnis Anda. Betul nggak? Upline Anda nggak jalan, masih punya upline di atasnya, misalkan. Itu banyak. Tapi intinya, Anda mesti mandiri, Pak. Secepatnya bisa cerita sendiri. Gitu loh. Jangan dikit-dikit, adanya lagi bikin acara, ada kamu. Wah, Bu Nurul nggak mau bantuin saya. Kamu. Ini kan gara-gara Bu Nurul tim saya nggak berkembang. Nah, orang tuh paling suka nyalain orang lain. Betul nggak? Lah Anda dong yang mandiri. Ambil kepemimpinan. Pak, ini saya ada prospek dalam Bu Novel. Bu, bisa nggak bantuin? Aduh, saya nggak bisa nih sendiri. Ya lakukan sendiri. Santai aja Pak, lakukan aja. Kalau join, kalau enggak ya enggak. Orang itu kalau memang nggak join Pak, Anda mau datangin Bu Prita juga nggak join. Mau datangin Mr. Chang loh, nggak akan join. Mr. Chang suruh presentasi gitu, baik bahasa Korea, belum bahasa kata bida, nggak join. Betul nggak? Kalau waktu pasnya Anda join, Anda ketemu orang yang memang jodohnya Anda join, ya join gitu loh. Enggak, jadi bukan gini loh. Saya kan belum pintar cerita Bu Nurul. Kalau Bu Nurul nggak bantuin saya gimana? Itu Anda cuma cari alasan aja. Anda harus secepatnya mandiri. Saya dibantu Pak Ari itu cuma 2 kali presentasi, habis itu mandiri. Paham ya Pak? Pak, saya grogi loh Pak kalau cerita. Grogi itu cuma 3 menit pertama Pak. Tapi itu ada cerita aja loh. Anda ceritakan kowe Pak. Salah juga prospek nggak ngerti loh. Benar? Ini loh, kowe ini dari Jepang Pak. Jangan dari Indonesia 70 tahun. Prospeknya ya cuma tuh yang oke. Itu apa? Kalau kata salah gitu nih. Baru nanti prospeknya Bapak minta materinya baru dia belajar mana 70 tahun. Ini kan baru belajar gitu. Gak apa ya, tahu ya? Prospek sama Anda, Pak. Pinteran lu gitu loh. Jadi cita-citanya tentang kowe. Bodo amat. Salah juga nggak apa-apa. Perhitungannya salah nggak apa-apa. Dikoreksinya nanti. Paham ya? Nah orang tuh kadang ketakutan dulu nih cerita gitu. Cerita itu kan nggak harus perfect ya. Biasa aja Pak. Kayak cerita lu habis nonton film apa? Yang terbaru apa sih film Indonesia lagi agak lain. Lucu banget kan? Dan ceritanya kan sama tetangga. Gua habis nonton apa lain. Wah, gila lucunya minta ampun ceritanya gini-gini kan. Ceritanya suka lu. Orang juga akhirnya dia nonton bioskop.
Karena cerita dari Anda, betul nggak? Ya gitu Pak, ceritaku gitu aja. Bikin simple, stupid. Bikin cita-cita goblok aja. Yang penting Anda semangat, Anda yakin. Oke? Paham ya, Pak Ibu? Nggak perlu mengejar kesempurnaan. Karena kesempurnaan hanya milik Allah. Gitu loh, Pak. Paham ya? Setelah selesai kita Anda lakukan semuanya, nah, ini ada yang namanya sistem, edifikasi, konsultasi, cross-lining ini penting. Nah, sekarang kita bicara soal membangun sistem. Setelah Anda dari first person, yang kedua Anda mulai belajar membangun sistem dalam tim Anda. Intinya tim Anda harus punya kebiasaan dan punya habit, kebiasaan lah, dari kebiasaan. Jadi budaya dalam tim Anda. Kalau tim Anda itu isinya orang-orang yang ngomongnya positif semua, asik nggak Pak? Asik. Yang tidak ada konflik, asik nggak? Asik. Jadi timnya itu selalu berngomong satu sama yang lain, ngomongnya positif semua, tidak yang negatif. Tidak ada jibah-jibah, tidak ada curiga-mencurigai, tidak ada nutup-nutup akses ke timnya, ya. Wah, pokoknya tim saya nggak boleh terkena dulu nih, saya tutup aksesnya. Tim saya nggak boleh novel masuk nih, saya tutup. Nggak ada gitu. Nah, itu artinya Anda membentuk sistem yang betul. Nah, sistem itu apa, Pak? Di bisnis Kowe, kita membangun tim, sistem itu apa sebenarnya? Sistem itu ini, edifikasi, konsultasi, no cross-lining, dan good team player. Ini namanya sistem. Saya akan bahas persatu. Oke? Yang pertama, edifikasi. Edifikasi itu apa? Budayakan di tim Anda, duplikasikan edifikasi. Edifikasi itu, to edify itu memberikan kekuatan. Contoh edifikasi bisa kasih. Ini contoh edifikasi dari teman saya yang dia nggak ngerti edifikasi, tapi dia melakukan praktek edifikasi itu. Paham ya maksudnya? Jadi saya nongkrong sama teman saya, dia ngobrol, lagi ngopi itu dia ngomong gini sama saya, bro, ini abis ini si Keong mau datang, namanya Keong. Ini hewan apa manusia? Namanya Keong. Ini tumbuhan laut, binatang laut saya bukan. Jadi temanku namanya Keong mau ikut nimbrung ke sini. Apa yang mau ngobrol-ngobrol sama aku sih? Oh oke. Nanti kamu kenalan ya? Oh oke. Ini kita lagi ngobrol berdua. Terus dia cerita gini. Lu ngerti nggak? Si Keong ini preman. Wah preman. Iya preman. Habis keluar dari penjara. Habis di penjara 15 tahun habis keluar. Serius. Akhirnya si Keong ini datang. Dia datang kan saya diam aja ya. Nggak berani buka mulut kan. Salah ngomong kan kepala saya hilang. Betul nggak? Mas Keong kenalan gitu. Oke gitu. Mencekam suasananya. Betul nggak? Karena sebelumnya teman saya sudah melakukan edifikasi ya. Yang datang ini preman. Dan orang. Habis diperjalanan 15 tahun. Edifikasi. Betul? Bahkan dia nggak sadar dia melakukan edifikasi. Tapi kan saya kepengaruh, betul nggak? Kalau yang dia ngomongin itu bohong, kepengaruh nggak ke saya? Oh, itu namanya edifikasi. Karena akan prospek. Pak, habis ini ketemu sama tim leader saya, dan saya namanya beliau itu pernah tingkat satu nasional, beliau pernah break record sampai 300 kecil. Dan timnya udah berkembang di Medan dan di Jakarta dan di Semarang. Nanti Bapak akan untuk mentor saya. Orang yang ada cerita begitu, langsung di otaknya mikir, Bu Nurul nih, Wonder Woman nih. Gitu. Karena ini banyak. Ketika prospeknya ketemu Bu Nurul, pandangannya dia berbeda, betul? Langsung keren. Itu namanya Anda edifikasi ke upline, paham ya? Nah, edifikasi itu bisa lakukan ke siapa? Ke perusahaan OW, ke organisasi kita di first team, ke upline, ke downline, bahkan ke crossline. Asing ya edifikasi. Pak, Anda sadar nggak bahwa di atas struktur Anda itu upline Anda, betul ya? Upline Anda itu bisa berfungsi sebagai alat bantu, betul? Betul nggak? Alat bantu untuk apa? Untuk Anda mintain konsultasi, untuk Anda mintain mentoring, betul? Nah, gimana caranya kalau orang itu musuhan sama upline-nya? ini konyol banget, konyol. Anda bayangkan struktur ini, Pak. Ini si A, ya si B, oke? Punya ini si C, terus ini si D, ya ini. Nah si D ini punya upline cuma 3, betul nggak? Si C, si B, Bu Nurul, atasnya mungkin Bu Novel, atasnya ada Pak Kris, baru nanti ada Pak Beni lah, Pak Andoyo. Mungkin cuma ada 7 orang di atasnya, betul nggak? Punya 7 orang. Si D ini upline-nya punya 7 orang. Kerjaannya dia bukan edifikasi, suka gibahin upline-nya. Kan dia konyol ya.
Dia ngomong sama prospeknya, nanti yang bantu kita namanya Bu Nurul. Orangnya sih gak asik. Bu Nurul ini galak, tapi apa ya, saya sih gak begitu suka. Ngomongnya jelek. Terus ketika prospeknya datang, dia lihat Bu Nurul. Oh, ini loh namanya Bu Nurul. Itu betul gak asik. Ada tolong nggak? Terus setelah Bu Nurul tidak berfungsi sebagai alat bantu, kamu gimana? Mereka terus sama si Nurul. Oke, tim kita udah asik kalau dibikin Bu Nurul. Oh, atasnya ada namanya Novel. Ini kecil-kecil tapi galak. Oh, nggak ketemu sama dia. Tapi aku juga gak cocok sih. Ngomongnya keramat banget, ngomongnya banyak, dikit-dikit marah-marah. Dia prosesnya ketemu Bu Novel, dia langsung lihatnya, oh betul juga, ini juga parah nih. Akhirnya lumpuh kan alat bantu Anda. Anda melakukan itu terus saya gitu ya, Anda terus mau bekerja sama siapa gitu loh. Itu namanya Anda melakukan de-edifikasi, itu namanya edifikasi. Betul ya? Anda harus mengedifikasi upline sebagai alat bantu Anda. Betul kan? Nah itu edifikasi. Anda bisa edifikasi ke POWI, Anda bisa edifikasi ke prospek. Anda kalau ketemu prospek ngomongin POWI, lakukan edifikasi. Ini perusahaan 36 tahun di Indonesia. 10 top DSA dari Sel Asosiasi, betul kan? Di Kowe kita udah ada 1.000 pemasangan, marketnya masih gede. Itu ada edifikasi. Anda edifikasi ke downline. Kalau upline udah diedifikasi sama downline-nya, dia balik edifikasi ke downline. Terus kalau edifikasi kan asik. Misalkan saya minta bantuan Bu Novel, ketemu prospek. Bu Novel edifikasi saya kan. Nanti ketemu sama Pak Benny, mentor saya, beliau gini. Ketika saya ketemu prospek namanya Bu Linda, misalnya. Sama Bu Linda saya kan ngomong balik. Oh, itu beruntung di organisasinya Bu Novel. Bu Novel itu salah satu HM saya yang pernah mencapai peringkat 1 nasional. Akhirnya dia lihat Pak Benny positif, lihat Bu Novel positif, betul nggak? Anda asing nggak Pak? Organisasi Anda itu isinya saling respect. Enggak kubu-kubuan tadi, kubu anti Watini 5 orang. Kita meeting anti Watini setiap Selasa dan Jumat. Temanya tak dibayar dia. Dia lumpuh nggak buat ini? Dia, paham ya? Mama itu paling suka gitu. Ada paling suka edifikasi, Pak. Tahu kan edifikasi itu apa? Ada belajar saya respect. Termasuk sama crossline. Paham ya? Crossline Anda misalkan Pak Salimin, Bu Nurul punya crossline Pak Salimin. Ketika misalkan ada prospek atau timnya Pak Salimin ngobrol sama dengan Bu Nurul, selamat ya peringkat ini kita respect. Oh, timnya siapa Pak Salimin? Bu Nurul biasanya edifikasi, wah Bapak beruntung loh timnya Pak Salimin. Ya beliau masih muda, semangatnya gila, membangun timnya hebat gitu. Itu Anda perlu sama crossline juga begitu. Jangan malah Pak timnya siapa? Pak Salimin. Oh, Bapak jangan join timnya Pak Salimin. Mending tim saya, Pak. Saya loh peringkat 1 nasional. Bubar, betul nggak? Hancur itu tim Anda, betul nggak? Anda duplikasikan begitu, hancur tim Anda. Itu jadi kanibalan. Saling memakan satu yang lain, nggak ada respect di situ. First thing itu membuat kita mengatur untuk itu terjadi. Semua harus respect. Termasuk organisasi pindah-pindah saat itu kita atur nanti saat bicara depan, belakang. Ya, nah, Anda perlu melakukan edifikasi. Paham ya? Karena edifikasi Anda memberikan kekuatan untuk alat bantu Anda. Paham ya? Kalau upline Anda nggak Anda edifikasi, dia nggak punya kekuatan. Yang rugi Anda sendiri, betul nggak? Anda edifikasi upline, prospek mau closing, Pak. Anda beruntung kan? Anda yang untung kan? Iya, itu gunanya upline. Ya, saya pakai seneng banget kalau saya ketemu tim, mau ketemu Pak Ari, wah saya seneng. Wah ini kita ketemu sama mentor saya namanya Pak Ari. Nah itu asik, jadi Pak Ari ngomong apapun itu perfect terima. Paham ya Pak? Itu namanya edifikasi. Yang kedua, lakukan konsultasi. Kata Bu Nurul tadi di awal ya, soal konsultasi. Karena apa? Konsultasi itu ibarat gini loh Pak, sama kayak pesawat ulang-alik tuh, Apollo yang keluar angkasa, ya, yang meluncur, ya satelit mengorbit di luar angkasa itu dia dipantau per detiknya. Karena distorsi kemiringannya 0,1 derajat, ya kan, di kilometer berapa gitu, melencengnya bisa ratusan kilometer loh, tahu ya? Makanya sudah dipantau. Makanya bisnis Anda juga sudah dipantau sama upline Anda. Karena upline Anda yang melihat dari view yang lebih luas. Ya, sama kayak manajer sepak bola. Ya, manajer sepak bola itu kan nongkrongnya di lapangan kan, pemainnya 11 main, dia mengamati. Akhirnya dia yang berkreasi untuk ganti pemain nomor 10, ganti nomor 9. Nomor 3 jelek pemainnya, ganti nomor 4.
Artinya apa? Dia memonitor dari luar. Paham? Ada yang di dalam tuh ada nggak bingung. Makanya butuh konsultasi. Kalau semua tim melakukan kebiasaan konsultasi, Pak, tim Anda jadi solid. Karena gampang diarahkan. Kalau konsultasi, Anda boleh bertanya, tapi tidak boleh mempertanyakan. Paham? Tidak boleh mempertanyakan. Boleh bertanya. Maksudnya apa? Tapi Anda jangan mempertanyakan tuh bahasa familiarnya hobi ngeyel itu. Nah, itu mempertanyakan tuh ngeyel. Dikasih tahu gini ngeyel. Tapi kan gini, betul. Kalau Anda tuh sudah jadi tukang ngeyel, apa yang Anda tuh capek. Betul? Kalau apa itu sudah capek, Anda ngeyel terus, akhirnya apa cuma ngomong apa? Suka-suka lu deh. Betul nggak? Udah amat, suka-suka lu deh. Bener nggak? Capek lah punya dosen tukang ngeyel. Bener nggak? Saya kalau ketemu dosen tukang ngeyel, saya kasih tahu ini ngeyel. Tapi kan kok ini kita bantah terus. Akhirnya lama-lama, udah suka-suka lu deh. Betul nggak? Nah, jangan sampai apa yang ada itu tidak sama Anda. Itu Anda sudah dicuekin. Ya, Anda perlu konsultasi yang betul. Nah, konsultasi ada dua kan, yang namanya formal dan informal. Oke? Nah, kalau formal Anda bawa pohon jaringan, Anda gambar. Anda perlu melakukan ya konsultasi. Kalau belum berkembang bisnisnya, saya tanya konsultasi Pak, konsultasi. Bisnis saya kenapa nggak berkembang? Kenapa kok sebulan ini nggak ada hasilnya? Kenapa kok 2 bulan? Ya. Berikutnya ada cross-lining. Ini penting Pak, cross-lining. Cross-lining harus dilakukan. Supaya apa? Supaya tim Anda punya habit yang betul dan nggak kacau dan nggak kisruh. Pak, ini Anda, upline Anda ya. Anda tahu kan namanya upline dan downline ya? Upline dan downline. Dan crossline atau sideline. Ini namanya, ini kalau ini Anda, ini namanya upline. Upline itu up di organisasi, dia posisinya di atas Anda. Kalau yang langsung referral Anda itu namanya sponsor. Jadi upline ini, garis upline Anda itu ada banyak di atas. Ya, ini namanya upline, jalur upline Anda. Dan bawah ini namanya downline, downline. Ya, downline. Nah, yang sideline ini, Pak, ini namanya crossline. Oke? Kalau ini upline Anda, terus dia juga punya orang organisasi di samping Anda, ini namanya crossline Anda. Betul kan? Ini upline Anda berdua, ini crossline Anda, ini Anda. Paham ya Pak posisinya? Betul? Ini Anda dan si A ini, itu Anda crossline. Artinya kalau crossline, Anda berdua saling-saling tidak punya kepentingan bisnis. Tidak ada kepentingan bisnis, betul? Oh, boleh tidak? Ini memang online ya? Oh, Kelihatan ya? Ini penting ya, cross-lining ini mematikan. Kayaknya biasa aja, tapi mematikan. Nah, ada yang terjadi, si Anda ini sama cross-line itu akrab. Akrab tuh, akrab, hoping sama cross-line. Padahal, di posisi ini apa? Kalau bisnis Anda itu hancur lebur, nggak karu-karuan, cross-line Anda tuh ya nggak apa-apa. Paham ya? Karena bisnis lu bukan bisnisnya dia. Betul nggak? Lu mau babak belur hancur-hancuran, mau nggak semangat, bodoh amat. Kalau saya tidak bisnis lu kan. Artinya apa? Crossline tidak punya kepentingan bisnis. Beda dengan Anda dan upline, betul? Upline punya kepentingan dengan bisnis Anda. Ya. Kalau bisnis Anda hancur, upline pasti tidak merelakan. Dia akan berusaha maksimal untuk bisnisnya hancur, betul nggak? Dengan apapun caranya. Tapi kalau crossline, kan bodoh amat sama Anda, betul kan? Ada crossline yang akrab. Saya bilang Anda sama crossline itu bukan berarti musuhan ya kan? Enggak. Tapi jangan akrab, kalau ketemu jangan ngomongin bisnis dong. Crossline sama Anda akrab. Ada acara outbound training misalkan di mana di Brastagi. Ada sekamar sama crossline. Ya kan? Di sini namanya siapa namanya? Watini. Ngomong. Halo Bu, siapa namanya? Bu Ani. Wah, gimana dengan Bu Ani? Bu Ani itu mau bantuin saya. Ada dia, ada enggak. Sama loh, Jeng. Di tempat saya juga begitu Bu Ani itu. Ya. Ternyata hari kita ini tetap aneh loh. Dari jam 8 malam sampai pagi ngomongannya Bu Ani itu. Kalau kayaknya ada donanya Bu Ani semua. Akhirnya sama-sama gini. Kalau timnya yang lain itu loh Pak,
timnya yang lain itu, yang di luar HM Martin itu kayaknya asik-asik loh. Anda mulai cross lining lagi kan, sama HM yang lain, misalkan timnya Pak Salimin gitu. Kalau timnya Pak Salimin itu kayak orangnya asik-asik juga, Anda mulai cross lining kan kawan, betul kan? Akhirnya sama-sama down kan, sama-sama nggak dapat apapun, akhirnya mati bareng. Terus gunanya apa Anda cross lining? Paham ya? Jadi kalau Anda ketemu sama cross lining, jangan pernah ngomongin bisnis, ngomongin yang lain. Saya sama beberapa proses saya akrab sama Pak Joki, sama Pak Willy, Pak SM Willy, Pak Joki, terus siapa ya? Pak Ali, suaminya Bu Prita, dan itu kan kebanyakan jadi crossline kita. Tapi kalau saya ketemu ya ngomong bisnis, ngobrolin yang lain. Paham ya Pak? Jadi crosslining ini jangan jadi hal yang biasa di tim Anda, bahaya. Wah, saling crosslining itu mengerikan dan nggak ada manfaatnya. Paham ya? Itu namanya crosslining. Anda belum membangun sistem di tim Anda untuk tidak ada yang namanya crosslining. Makanya no crosslining. Ya, itu perlu dilakukan Bapak Ibu. Setuju ya? Karena kalau terjadi crossliningan, wah ini bahaya. Ngeri Pak, mematikan. Lama-lama ini mati aja. Sama kayak virus yang saling membunuh tapi nggak sadar. Nah, itu crosslining. Ya, kita selalu belajar jangan ada crosslining. Terus good team player, Bapak Ibu Anda harus jadi pemain tim yang baik. Nah, ini sistem yang harus dibangun di tim Anda, good team player. Komposisikan Anda sebagaimana mestinya. Ya, Pak, HM Anda itu bukan ATM berjalan. Yang selalu Anda minta operasional. Saya paling benci sama orang yang minta support. Paham ya? Saya kalau Pak Ben minta support dong untuk jalan sini, saya bilang mati aja deh. Kalau pindah HM lain. Kenapa? Mentalnya bukan pengusaha. Mentalnya minta-minta. Siapa ya guys? Betul nggak? Betul. Saya ketika saya susah dari pertama kali bergerak bisnis, saya nggak pernah minta spesial dengan Pak Andoyo Pak. Walaupun kalau saya minta Pak Andoyo Pak, utangin dong Pak 5 juta, Pak Andoyo tanpa mikir panjang masih kasih saya. Saya bilang Pak Ari Pak utang dong Pak 50 juta, tanpa mikir panjang Pak Ari pasti kasih saya. Tapi saya nggak pernah minta serupiah pun sama Pak Ari dan Pak Andoyo. Kenapa? Saya membiasakan diri kita mental. Ketemu downline, Pak Ben supportnya dong Pak, uang bensin Pak, saya kan jauh Pak dari Tangerang ke Bintaro. Untuk tol Pak, untuk beli brosur Pak, supportnya. Saya bilang lu mati aja nih, gak usah dikopi. Pindah HM lain. Paham ya Pak? HM Anda itu bukan orang yang setiap Anda meeting di kafe Kita